Music Performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Net. Kejani nanam pohon kehidupan panggumine sejuk. Ngiring ira kejani bersih dengan waktu tangguh jaga lingkungan mekejang bareng-bareng mekejang lekan iban ning utang lu. Go! Gedasin gumine uli sampah plastik, apalagi sampah politik. Bersihin gumine uli sampah berkarat, apel buing sampah masyarakat. Mekejang bareng-bareng mekejang asdeng kare gumi rahayu. Sayangilah hutanmu, sayangilah lautmu, sayangilah kotamu, sayangilah alam raya ini. Gedasin gumine uli sampah plastik, apalagi sampah politik. Bersihin gumine uli sampah berkarat, apalagi sampah masyarakat. Mekejang bareng-bareng mekejang lekan iban ning utang lu. Mekejang bareng-bareng mekejang asdeng kare gumi rahayu, asdeng kare gumi rahayu, asdeng kare gumi rahayu. Oke, lagu selanjutnya Egois. Seribu beli merasa tuah penyesalan jani lekain keliwat egois dari nakmu ani tu sing tanya
Sesairakan nading ingatan, nanging tetap beli sing peduli. Yen dadi beli dan ban memutar waktu, sing akan enak rakan adinya le dijejani ale kenyang manis bibe adi sakit yang kena pahit yang tuturan ampudaya dewe beli lebih sing mengerti perasaan nadi. Sesairakan nading ingatan, nanging tetap beli sing peduli. Yen jadi beli dan ban memutar waktu, sing akannya enak rakan ading ale dijejani ale manis bibe adi sakit yang kena pahit yang tuturan. Yang dadi beli hidang ban memutar waktu, sing akan enak rakan ading ale dijejani ale kan manis bibe sakit yang kena pahit yang tuturan ampuraya dewe beli dia pusing mengerti perasaan nadi. RRI Live Music di RRI Net. Selamat malam penonton dan pendengar RRI Live Music, produksi RRI Singaraja. Dan kembali lagi bersama saya Gus Adi yang pastinya untuk nemenin Anda di malam ini tentunya sampai 1 jam ke depan. Dan langsung aja kita bakal ngobrol, wah panjang lebar nih yang pastinya ya, bersama Sendari. Wah, ini salah satu band legend yang pastinya susah dipanggil kecuali job pasti mereka ada gitu ya, dan senior semua takut rasanya udah ngobrol bareng mereka ya. Tapi ya di sini punya kesempatan luar biasa Gus Adi bisa berkomunikasi dan juga mungkin ya nanya-nanya lah beberapa hal tentang Sendari ya. Oke, ini yang paling famous banget sih, yang paling dikenal nih ada Bliandi. Gila. Gimana kabarnya Bliandi? Astungkare baik-baik. Astungkare baik ya. Waduh, ini sih salah satu vokalis yang punya ciri khas suara berat, kemudian mirip sama idola ya. Astungkare. Oke, gimana kabarnya teman-teman Sendari nih? Baik ya. Ini sih salah satu band yang luar biasa teman berdua yang pastinya senior banget. Baik dari segi apa ya, istilahnya sehat semua. Semoga juga dari segi job sehat juga ya. Oke, mungkin kita ngobrol nih Bliandi ya istilahnya bersama teman-teman Sendari juga. Ini kan kita ngomongin soal Sendari, ini brand bisa dibilang brand new ya. Iya. Brand new. Ya. Tapi orangnya lama nih. Berganti nama saja. Berganti nama. Nah istilahnya kan terkenal banget
Mungkin pendengar di rumah tahu nama band 01 yang udah famous banget di Singaraja gitu ya. Nah ini revolusinya jadi Sendari. Nah ini jadi pertanyaan nih, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol dulu soal kok bisa transisi nih ya dari 01 jadi Sendari? Oh iya, perubahan nama ini ya memang sih kalau dibilang pentingnya sangat penting. Awal kita bertemu di tahun 2015 kita belum ada nama. Belum ada nama? Ya di event-event kita disebut OI Band sama MC waktu itu. Apa? OI Band. OI Band? OI Jauh Band banget ya. memang ada sih organisasi OI, organisasinya yang penggemarnya Bang Iwan Fals waktu itu. Terus dipanggil sama MC OI Band gitu. Akhirnya kita berkumpul, biar nggak jauh dari OI kita plesetkan ke angka 0 sama 1. Gitu. Oh, OI 01 gitu jadinya. Iya. Sebenarnya OI 1 gitu sebenarnya atau O1 gitu sebenarnya. Iya. Jadi 01. 01. Oke, tapi itu dari sebutan nama yang belum ada namanya ke 01 itu memang emang pencetusnya memang Beli Andi atau memang udah sama teman-teman? Kalau pencetus sih saya coba bikin nama band ya angka, jangan nama-nama gitu aja. Oh gitu. Kebetulan waktu itu ada teman-teman juga lebih baik 01 aja gitu. Ya, itu mirip sama OI gitu. Iya, mirip sama. Iya juga sih ya. Karena kalau misalnya tapi kita nggak pernah dengar sama istilah OI itu sih. Ya dengernya itu 01 udah. Iya kan? Iya. Langsung terkenalnya 01 di mana-mana di banner-banner kalau misalnya ada perform festival di Singaraja 01, 0 sama 1. Tapi bukan 00 gitu ya. Kosong tulisannya kosong gitu, ya. 01. Oke. Berarti itu sejarahnya akhirnya menjadi band 01 dan itu cukup lumayan lama bertahun-tahun kan? Lumayan lama dari 2015 sampai 2024 kemarin. 2015 sampai 2024. 9 tahun. Apa nggak sayang ya diganti namanya? Kalau dibilang sayang sih banyak yang komplain nama itu diganti, tapi karena situasional, karena di situasi di Bali di nasional kita kan ketika menghadapi perhelatan pemilu di politik, band kita ada masalah gitu. Iya juga sih. Diklaim mendukung salah satu paslon. Dulu pernah juga di Bulian ada pemilihan Perbekades. Kita dipermasalahkan tampil karena menggunakan 01. Oh pada saat itu kadesnya nomor 1 juga yang dukung, dikira mendukung gitu. Yang menang juga yang 01. Iya juga. Nah ini apa ya? Iya sih jadi polemik juga gitu ya. Tapi cuma di 1 tahun itu aja ya. Banyak. Oh banyak juga. Selain masalah pemilu ada lagi? Tetap dia diklaim kita di mendukung salah satu yang kemarin bertarung itu misalnya kalau Pilpres dulu ya ada 01 kita di branding pendukung si A gitu. Oh. Jadi ke bawah-bawah jadinya. Iya. Sampai ada mekel di daerah Sukesade itu. Kalau dia menang 01 kita diundang itu. Wih sampai gitu ya. Akhirnya memang benar menang. Padahal tidak ada maksud seperti itu sebenarnya. Nggak ada Istilahnya maksud. Siapapun paslon nomor 1 itu bakal ngundang 01 juga enggak gitu sebenarnya ya. Malah kita netral kok di politik. Nah ya juga sih. Itu dia sebabnya kenapa kita istilahnya band Sendari yang tadinya reformasi dari 01 menjadi Sendari. Nah boleh cerita sekarang. Sendari itu perubahannya akhirnya menjadi Sendari itu bagaimana akhirnya? Transisinya sih ketika memang kita putuskan harus berganti nama karena permasalahan-permasalahan kemarin. Mengambil nama Sendari itu sebenarnya itu nama udah ada di 2009 sebelum 01 terbentuk. Loh, jauh sebelum itu sudah ada berarti? Saya bikin karya itu inspirasi Sendari itu yang cewek hayalan saya. Ya inilah seniman ya, hayalannya tinggi gitu ya. Kalau yang dasarnya mencetuskan Sendari, tapi memang sih banyak yang ngajukan nama, ada Nari Ratih, terpilihnya ya Sendari gitu. Oke, yang terpilih Sendari dan itu udah sama-sama teman-teman semuanya udah oke lah ya Sendari akhirnya. Soalnya transisi namanya cukup beda banget dan yang tadinya nasional kita bau-bau Balinya masih melekat akhirnya di Sendari ini gitu ya. Tapi dari istilah nama memang secara filosofi ini seperti istilahnya hayalan gitu ya. Hayalan, sebuah hayalan dan akhirnya menjadi sebuah nama band.
Sangat disayangkan sebenarnya untuk kita aja, ya Agus Adi sendiri taunya 01, 01, nah sekarang beda lah. Nah ini juga mungkin jadi apa ya, perjalanan band lah ya. Semua mungkin nama-nama sebelum akhirnya terkenal, band-band yang sekarang band yang nasional, mungkin pernah ganti nama apa dulu dan akhirnya sekarang namanya yang berganti akhirnya lebih sukses lagi daripada sebelumnya gitu ya. Dan ya semoga aja jauh lebih sukses dari sebelumnya ya, jadi punya harapan. Mungkin bisa dikenalkan, ya walaupun personil lama tetap dikenalkan lagi. Sendiri sekarang siapa aja? Kalau saya sendiri Andi di vokal, di lead gitar ada Angga. Yes. Gitar 2 ada Agung. Yes. Junet Singetop. Yeah. Basis Tommy alias Dek Tom Blos. Dek Tom, oke. Pemain drumnya Ojes. Bojes, oke. Nama aslinya Bojes? Nama aslinya Ketut Sianida gitu. ini kayak nama ini ya, nama apa? Akhirnya dia namanya beda banget ya Sianida sama biar keren aja katanya. Sama Bojes ya. Oke. Nama panggung itu memang terkenal banget soalnya gitu ya. Oke. Gitu. Berarti paling banyak punya fans dia. Oh, memang banyak. Terutama cewek-cewek pasti paling ganteng soalnya ya. Ya, dagang canang terutama. Dagang canang ngefans dia. Oke, ya nanti kita buktikan nanti kalau misalnya udah senjata manggung baru kelihatan. Kok manggil namanya Beli Andi, berarti dia salah berarti kan. Oke, berarti fix jadinya tetap berlima dengan posisinya masih seperti yang dulu, seperti yang Kososa akhirnya menjadi Sendari dan di launching di tahun ini ya. Tahun 2024. Di tahun 2000. Desember? Tanggal 13. Tanggal 13 Desember. Nah ini apakah ada filosofi mungkin tanggal 13 Desember? Ada memang. Ada. Memang pas ya. memang pas aja ada momen di situ dan sudah ditetapkan seperti itu ya. Kita tahu sih istilahnya launching Sendari ini mungkin pendengar dan juga penonton RRI Net sudah yang di Singaraja mungkin pasti tahu banget banner di mana-mana gitu ya. Dan akhirnya launching di tanggal 13 Desember 2024 dan akhirnya sampai sekarang bernama Sendari gitu ya. Nah, ini kan apa namanya dari Sendari sendiri sekarang apakah punya istilahnya dari segi bermusiknya apakah berbeda dari 01 ataukah sama aja cuma berbeda nama aja? Sama aja. Sama. Berbeda hanya berubah nama aja sih. Kita taunya Bali kan? Bali. Lebih banyak berlirik Bali gitu kan. Terus habis itu musiknya nuansa Bali juga tapi modern gitu. Blues pop, ya pop rock juga dan sampai sekarang masih. Masih. Tapi kalau di Sendari sekarang ke depan nih ke romantiknya aja. Lebih ke romantik. Nah, apa bedanya? Mungkin ada perbedaan sedikit dengan 01 sebelumnya? Kalau tipis sekali perbedaan. Dari segi apa bedanya yang tipis? Ada beberapa lagu-lagu karya-karya 01 dulu hampir kita tidak bawakan di Sendari. Beberapa karya. Beberapa karya tidak. Oh, berarti tidak recycle ya namanya ya? Atau mungkin juga tidak mendaur ulang atau istilahnya aransemen ulang lagi gitu ya? Enggak. Tidak ada sama sekali memang lagunya? Kita tinggalkan di 01 ya. Oh memang tinggalkan, ya udah lepas aja gitu ya. Akhirnya Sendari dengan albumnya sendiri. Iya. Oke, ada berapa lagu dalam satu album Sendari? 10 ya dia? 10. Wow, ini sudah satu album dan ini semuanya Bali? Ada Bali. Ada Bali? Ada bahasa Indonesia sih. Lebih banyak bahasa Indonesia atau ya? Bahasa Bali ya. Bahasa Bali lebih banyak. Oke. Dan berarti hampir sama juga sih sebenarnya ya dari segi komposisi mungkin ya. Masih sama. Masih sama. Berarti memang apa ya dari segi musiknya masih sama gitu benar ya. Jadi istilahnya ini unik banget sih sebenarnya. Istilahnya kan kita tahunya kalau udah band yang sudah berganti nama mungkin dari segi musik berbeda gitu. Tapi ini masih konsisten dengan Balinya kemudian Indonesia dan mungkin lebih sedikit romantis juga untuk di Sendari. Tapi ini apakah memang perjalanan atau mungkin juga albumnya ini memang rated dari 1 sampai 10 ini memang punya alur tersendiri gitu loh. Istilahnya bernyambung gitu lagunya atau memang berbeda-beda tapi memang ada 10 gitu. Berbeda, ada beberapa lagu yang nyambung dari 4 lagu itu kayak cerita, nanti kalau sisanya memang lagu-lagu suka-suka aja sih. Oh sisanya, itu berapa lagu yang nyambung?
4 lagu. 4 lagu. Memang punya alur ceritanya tersendiri. Ada alur ceritanya. Oke, mungkin nanti kita spill ya. Nanti kita spill ya setelah lagunya. Oke, berarti apa ya? Memang punya nuansa tersendiri berarti untuk di lagu 4 ini. Tapi memang itu direncanakan sama teman-teman Sendari memang. Bukan direncanakan sih dari band, tapi saya sendiri yang nulisnya itu memang harus di sini jawabannya gitu. Rangkaiannya. Dari beberapa lagu ini rangkaiannya sampai di lagu keempat sih. Tapi memang akhirnya jadi top list. Top list istilahnya yang nomor 1 sampai 4. Iya, top list. Oh, oke. Luar biasa nama berdua memang udah sangat direncanakan kan sepertinya gitu ya. Jadi daripada penasaran seperti apa lagu yang bakal dinyanyikan sama Sendari, langsung aja. Ini dia Sendari. Oke, lagu selanjutnya pasal 1. Lagu ini menceritakan tentang pengakuan seorang laki-laki akan tingginya ego diri sendiri sehingga di saat ditinggal oleh orang yang sangat disayangi, di sanalah penyesalan datang. Pasal 1. Ya dia stone sebilang wai ragan beli satya ngayahin ilo lemah petang selit sanja ragan beli pasti ada untuk ilo tetap ilo sing peduli karena ilo selalu benar, selalu benar. Ragam beli cek pasti pelai, ya tetap pelai di hadapan ilo. Dong orang keken ben-benah nih ngebesikap apa ngilo damai tulungnya tetap subar jantung beli dindi ketimbang beli terus nanang sakit hati jujur beli sengguan selalu benar ragam beli jangan pasti pelai jangan tetap pelai karena ilo selalu benar ragam beli jangan pasti pelai jangan tetap pelai karena ilo selalu benar ragam beli cek masih pelai cek tetap pelai di hadapan ilo ilo selalu benar. Lagu selanjutnya Roda.
Yen irage merasa dua, tolong pahami pada galahan sing mesti saling pelihan. Dari jaman sing suwut melajah, dari jaman ingat no adem dan karma. Ingat bukan rodane, ini selalu kau berputar. Memang jani di berduran, yen awan buin mani di sebetenan. Dengan itu masa salah. Jadi jaman sing suwut melajah, dari jaman ingat no adem dan karma. Saja jani bunuh gede, merasa sing kau perlu ngajaknya saja jani sing kuang apa nu bekejang ada. Ingat bukan rodane, ne selalu kau berputar. Memang jani di berduran, yen awan buin mani di sebetenan. Ingat bukan rodane, ini selalu kau berputar. Memang jani di berduran, yen awan buin mani di sebetenan. Dengan itu masa salah. RRI Live Music di RRI Net. Masih di RRI Net Live Music produksi RRI Singaraja dan masih bersama Sendari ya. Yes, yang pastinya buat penonton mungkin yang penasaran sudah tadi kamu dengerin ya seperti apa musiknya, seperti apa juga nuansanya yang keren banget ternyata ya. Oke, kita lanjut ngobrol sama Sendari. Nah, tadi kita masih ngobrol sama Bli Andi tentang seputar band yang ternyata punya lagu yang nyambung juga. Ya, sampai akhirnya merilis lagu satu album dengan nuansa yang cukup ya punya karakter juga ya. Masih karakter 01-nya masih sangat kental banget ternyata ya. Dan baru didengarkan gitu ya sebagai mungkin yang mendengarkan dari dulu mungkin dari tahun 2015 mungkin ini udah ketahuan banget nih sound dari segi lirik, dari segi apa namanya kalau udah manggung oh ini 01 banget gitu ya. Nah mungkin ada nggak sih istilahnya yang mungkin Bli Andi itu pingin ada yang beda nggak sih istilahnya dari segi mungkin dari band Sendari ini yang mungkin setelah nama Sendari itu ada hal-hal yang muncul gitu. Nah untuk pertanyaan ini saya lempar ke gitaris. Nah, oke, Kak Angga ya, kita ngobrol Kak Angga. Nah, setelah muncul Sendari nih, istilahnya dari
nuansa, mungkin sound mungkin kan kalau Kak Angga lebih ke gitaris gitu. Sound itu berubah nggak sih? Jadi dari 01 ke Sendari memang ada perubahan dari sisi musikalitas. Yes. Yaitu Sendari lebih sederhana mungkin ya. Lebih sederhana? Iya lebih sederhana. Mungkin di 01 kita kemarin jadi apa yang ingin kita mainkan ya mainkan aja. Mungkin ketika sudah berevolusi menjadi Sendari kita mainnya ya mungkin seperti usia ya. Semakin tua kita main sederhana, simple jadi lebih mengutamakan kenyamanan kuping pendengar gitu. Oh, oke. Berarti makin kesini makin dewasa gitu ya. Tapi dari segi makin tua. Oke, mungkin dari segi instrumen mungkin ini nambah pedal board gak sih? Enggak. Kalau saya pribadi pedal board itu sesuai dengan kebutuhan aja. Ya. Sesuai dengan kebutuhan. Oke, berarti Sendari memang butuhnya cuma segini gitu ya. Ya betul. Butuh cuma segini terus habis itu soundnya lebih dewasa gitu. Dan ada nggak sih istilahnya yang mungkin berbeda gitu, mungkin lebih banyak distros mungkin atau mungkin juga clean yang dipakai karena mungkin ini kolaborasi dengan Kak Agung yang sudah memakai gitar akustik gitu kan. Jadi kan perlu sound yang agak beda gitu kan dari segi musik gitu. Apalagi sekarang kalau misalnya kita lihat frekuensi mungkin juga lebih susah ngaturnya mungkin. Gimana Kang? Ya kalau dilihat dari sisi basic kita di player semua memiliki basic yang berbeda-beda. Saya lebih suka blues, Agung lebih suka rock, Kadek lebih suka dangdut dan metal dia suka. Ya, dia suka dangdut metal. Jadi ketika kita mengaransemen lagu referensi dia lebih cenderung ke referensi itu gitu. Yeah. Dangdut ada gitu. Tapi ada lagu Sendari yang baru dangdut. Ada. Melayu. Ya. Oh, beda ya dangdut dengan Melayu ya. Kalau Ojes sedikit punk lah. Nah, jadi bagaimana mengkomposisi satu karya di Sendari, ya itulah PR kita. Gitu. Dan dalam setiap kami bermusik itu tidak pernah memaksakan harus seperti A. Jadi ngalir aja sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Tentu yang menjadi poin adalah kenyamanan di kuping. Oke, kembali lagi ke kenyamanan di kuping ya. Nah, karena tujuan kita kan Sendari ini kan adalah band untuk dijual, band untuk dinikmati. Jadi orientasi yang pertama kita itu adalah kenyamanan kuping daripada pendengar. Nah, benar tuh. Jadi buat pendengar dan juga penonton RRI Net kalau mungkin berkarya mungkin bisa ikutin tuh tipsnya Kak Angga. Jadi pendengar ya yang pertama gitu ya, kuping pendengar yang pertama. Jadi selain memang punya karakteristik, kemudian juga punya genre tersendiri, punya juga yang pastinya kita dari segi kenyamanan gitu untuk dari segi mendengar gitu ya. Nah tapi untuk di Sendari ini lebih banyak siapa nih karyanya? Dari 10 ini. Bliandi karyanya. Bliandi. Ya. Emang dia mau ngambil nasi udah buat lagu. Wah, serius? Mau makan aja ngambil, udah buat musik gitu mau ya. makan, selesai makan, cuci piring udah ada lagu satu gitu. Waduh, temanya makan gitu. Tapi memang dari 10 itulah, berapa lagu yang diciptakan Bliandi? 9. 9? Satunya siapa? Angga, yang Angga. kangen buleleng gitu ya. Oke. Berarti kenapa akhirnya masih di posisi yang sama berarti ya? Seperti 01, lebih banyak Bliandi juga. Iya. Ya masih juga masih menguasai guys istilahnya. Bukan menguasai juga sih. Buat ya yang namanya karya gitu kan. Yang pastinya harus ada yang seperti itu pencipta lagu. Dari 9 ini memang sudah dikonsepin sebelumnya berarti? Enggak ada konsep itu enggak ada. Berarti spontan? Ya, spontan ada salah satu lagu tercepat tanpa menulis, Sederhana Tresna. Sederhana Tresna. Tanpa ditulis tuh, ketika Tanpa baru ditulis. bangun, ngelihat istri masak, ambil gitar langsung ngalir, langsung hafal ulang-ulang Sederhana Tresna itu. Karena memang liriknya sedikit mungkin? Atau gimana? Lumayan liriknya memang nggak tahu lah ada sesuatu di lagu itu. Ya karena kalau buat lagu biasanya kalau ketika mood udah datang itu ya nggak bakalan lama. Iya Tapi sih. ketika memang di awal ketika kita mood ada, mungkin kita dapat songnya bagus. Tapi ketika kita mau masuk ref gitu mamanya, tidak ada mood lagi hilang itu. Ya
Itu yang mungkin lama. Tapi kalau seandainya dipaksakan pun bisa Iya. menjadi sebuah lagu, tapi Iya. tentu mungkin refnya itu akan tidak maksimal. Jadi Iya. tidak ada Iya, benar. tidak sama antara song dengan ref. Ketika kita udah dapat song yang bagus, kita dipaksakan buat ref ya jadi lagu, tapi kualitas refnya belum tentu sama dengan songnya. Nah ya benar Benar banget. itu. Moodnya. Benar Itu kemarin moodnya. itu kan sederhana terusnya lagu tercepat. Ya. Lagu terlama Sisa Kopi Semalam itu 10 tahun baru rampung. 10 tahun. Ya. Jaraknya beda Pertama, banget. konsep judul dulu kan. Saya pakai hashtag sering Sisa Kopi Semalam, celoteh Sisa Kopi Semalam. Tahun-tahun berikutnya ada belum dapat rap baru liriknya. 10 tahun sih totalnya itu. 10 Sisa Kopi Semalam. tahun, gila. Kayak nyicil motor. Dua kali. Iya juga ya, kayak nyicil motor baru jadi lagu gitu ya. Tapi ada yang 1 hari udah jadi juga tuh. Iya. Iya. Rumah subsidi deh 10 tahun. Rumah subsidi guys. Gak nyangka juga sih istilahnya 10 tahun akhirnya keluar Ya satu lagu itu. Sisa Kopi Semalam. Gila. Dan jadi apa ya, bervariasi ya. Padahal buat kopinya yang kemarin malam ya. Iya padahal kopi 10 tahun ya. Ada 5 menit gak ada gitu loh. Sisa-sisanya Tapi lagi. jadinya 10 tahun gitu. Itu mungkin terpendam banget. Apa karena lupa atau gimana? Nggak ketemu Match-nya. match-nya itu. Makanya jadi di 10 tahun. Pertama lucunya kita bawain terakhirnya kita bawain bertiga di satu acara sih. Ya. Kok makin enak lagunya ini. Baru serius garapnya. Selesai. Wah. Iya sih. Harusnya ganti judulnya, Sisa Kopi 10 tahun lalu. Ya, harusnya. Oke, tapi udah rilisnya itu gitu ya. Oke, nah di sini Bliandi sebagai vokalis. Nah otomatis kan kadang-kadang untuk menciptakan aransemen kan mungkin ya butuh diskusi yang panjang gitu Iya. kan. Nah dari Bliandi sendiri memang udah membawa konsep itu memang dari lirik terus abis itu langsung ke nuansanya pakai gitar bolong doang, gitar akustik doang. Kalau saya wujud lagu, masalah aransemen kita serahkan ke dua ini penggawanya. Wah, Bli Agung sama Diangga. Enggak. Oke, berarti dari Mau dibawa kemana lagunya terserah mereka lah. Oke. Nah dari Bliangga mungkin gimana cara mentransfernya jadinya? Istilahnya dari beli Andi, terus abis itu ini aku punya lirik nih. Akhirnya ke Bliangga. Akhirnya mentransfer atau mungkin juga create aransemennya jadinya seperti apa biasanya prosesnya? Sebelumnya kan Bliandi ngasih lagu mentah gitu. Ketika ada lagu mentah itu ya kalau saya pertama meresapi dulu lagu ini cerita tentang apa gitu. Jadi ketika ada sebuah lagu yang sudah memiliki nilai, jadi saya dan teman-teman memiliki tugas nih untuk meningkatkan nilai dari lagu ini dengan aransemennya. Bagaimana caranya untuk meningkatkan itu. Kadang kan ada lagu yang sudah bagus tapi ketika kita paksakan aransemen justru nilai lagu itu jadi menurun. Kalau kita paksakan aransemen dengan mungkin yang tidak tepat seperti itu. Makanya kalau kami sih ada lagu mentah, misalkan lagu ini bagus dengan poin 8 gitu. Gimana caranya lagu ini biar dapat poin 10 dengan aransemen, yaitu perlu kita pikirkan dibawa konsep seperti apa, beatnya seperti apa, refnya seperti apa, nuansanya seperti apa itu. Nanti sama teman-teman kita punya tugasnya seperti itu. Gitu. Oke, tapi seperti yang Blian dibilang katanya tadi lebih ke Angga kan, istilahnya lebih untuk dari segi barang-barang. Oh lebih ke barang-barang jadinya. Oke, jadi mungkin nyampeinnya dulu ke Kak Angga sama Kak Agung mungkin ya, untuk dari segi lirik dan sebagainya, dan sisanya nanti di-create bareng-bareng di studio gitu ya. Ya, betul. Tapi untuk nguliknya memang lama ya Bliangga ya, kalau misalnya untuk transfer, karena sudah dari tahun 2015 udah lama bareng-bareng gitu kan. Ketika kita mood, kalau biasanya Bliandi nyanyi di studio ngasih lagu baru. Ketika kita udah mood dapet feel-nya dapet, udah langsung jadi gitu. Tinggal mungkin latihan lagi sekali udah fix lah seperti itu gitu. Wow. Ya, dan polanya sudah ada. Mungkin besok kita rekaman, mungkin teman-teman tinggal mengisi filler-fillernya aja seperti apa. Tapi secara pola sudah ada gitu. Oke. Polanya yang paling penting ya gitu ya. Tapi bentuk pola memang sudah dari Bliandi ya? Untuk lagunya, tapi Untuk untuk pola aransemennya kan kita sudah ada di studio bareng-bareng kerjakan. Nanti ketika mau rekaman kan mungkin kalau kita di studio belum dapat feel isi-isiannya,
Nanti pada saat rekaman kan ada di studio tuh kita rekam voice. Nanti teman-teman dengarkan itu ketika mau rekaman dia udah membawa filler-filler tersebut. Oke. Tapi ada guide itu siapa yang bikin? Lebih ke Beli Andi juga atau langsung beli? Guide rekaman apa guide apa? Guide dari Beli Andi ke gini, ke Kangga. Biasanya Beli Andi kan kasih lagu yang mentahan pakai gitar bolong aja. Seperti itu. Nanti ketika kita bahas di studio ada masing-masing. Aku udah kebayang intro ini seperti ini gitu. Agung udah kebayang review seperti ini. Ojes juga sudah kebayang drama seperti ini. Semua udah pada intinya kita sudah kawin lah. Jadi aku udah tahu si Ojes bakalan main seperti ini. Kadek bassnya kan seperti ini. Agung juga gitarnya seperti ini. Udah sama-sama sudah gini. Tinggal nanti kita bikin di studio. Kalau ada tambah-tambahan aransemen atau isi-isian kita saling mengisi aja di sana. Oke. Jadi seperti itu perjalanan karyanya gitu ya penonton dan juga pendengar RRI.net. Karena mungkin satu karya itu memiliki perjalanan yang berbeda-beda gitu. Yang tadinya mungkin Beli Andi sudah memberikan lirik, akhirnya ditransfer lagi ke Angga atau ke Agung. Dan akhirnya jadilah sebuah karya ya. Tergantung lagi dari segi kesulitannya mungkin ya. Kalau mentok biasanya Kadek Tomblos yang nyelesain. Nah, kita bakal ngobrol sekarang. Ini katanya master terakhirnya ini nih, Beli Kadek nih. Nah, gimana tuh? Akhirnya setelah udah dapat aransemen, udah ada ide, katanya terakhir nih penentu nih katanya gongnya katanya nih. Biasanya saya jadi korban aja. Kok bisa jadi korban gimana maksudnya? Iya orang kalau dia udah mood malam langsung telepon suruh rekaman sekarang. paling ekstrim itu jam berapa? Kalau semalam-malamnya jam berapa? Jam 11. Jam baru 11. Baru jam 11 aja ya. Jam 11. Itu studio udah tutup dia langsung digedor itu ya? Ya biasanya kalau tidak tidur dia baru moodnya datang. berarti benar seperti lagunya Beli Andi tadi sisa kopi semalam mungkin ya tadi itu mungkin masih ngopi mungkin ya belum mood akhirnya baru dihubungin. Tapi memang apa ya mendadak gitu? Iya sih biasanya. Enggak biasanya sudah sering kayak gitu. Enggak pernah direncanain malah kalau direncanain dia enggak bisa gitu. Enggak keluar moodnya, paling ngopi aja sampai sana ngopi gitu. Waduh, kenapa akhirnya kesini gitu ya? Beli Kadek menjadi hal yang terakhir. Mungkin karena sebagai pemegang bass biasanya kan menjadi ya take-nya di awal-awal gitu kan? Iya. Bener gak sih? Gak tentu juga. Gak tentu ya? Oh karena udah jadi musiknya, jadi tinggal ngisi doang? Iya. Oh, harusnya tinggal main aja sih harusnya. Harusnya dia aja sendiri main. Udah sampai. Oh gitu. Unik banget jadi penonton dan yang pastinya buat kita mungkin ya ngelihatnya prosesnya kita tahu hasilnya aja ya. Tapi ternyata dari segi prosesnya seperti itu tadi. Ada yang dibangunin jam 11 malam, ada juga yang dapat ide baru malam juga. Yang tadi pagi bisa dibahas sebenarnya tapi malam baru dibahas gitu ya. Aduh, memang penuh warna juga ya. Ya pastinya kita dengerin aja deh lah next single dari Sendari. Ya udah, langsung aja ini dia Sendari. Lagu selanjutnya lagu berbeda. Lagu ini kembali memang karya-karya dari Sendari mengangkat kesedihan seorang pria kan pasangannya. Pokoknya intinya nikmati berbeda. Berganti hari, bulan mengganti bulan, ada nih berbeda, beli rasa yang jani. Serasa terus menghindar, berusaha ngejohin beli dong orang. Apa mungkin beli ada salah? Sing bisa
dengakin ragana dingeling sing kuat beli ninggalin tadi ngetelang ya mata makanya serasa terus menghindar berusaha ngejoin beli dong orang apa mungkin beli ada salah sing bisa beli ingatkan ragana dingeling sing kuat beli ninggalin nadi ngetelang ya mata makanya bisa beli ninggalin ragana dingeling sing kuat beli ninggalin nadi ngetelang ya mata sing bisa beli ninggalin ragana dingeling ninggalin nadi ngetelang ya mata makanya Oke, ini lagu yang kita mau bawakan selanjutnya merupakan salah satu lagu tersingkat yang pernah saya buat karena hampir tidak ditulis tapi memang mengalir dan langsung dihafal sampai selesai. Lagu yang cukup sederhana, Tresna. Lakar ngali kemewahan tulungin ejohin hidup beli sing ida isine kana adi beli sing ida nurutin tetagyan nadi lanjani iraga jada dua hidup sederhana penuh kasih sayang apa adanya
tanpa beban. Depan anak ngadani ira geni nyalani jeli melah lan bareng-bareng gelahan jada dua. Rasa terasnya lan kasih sayang betulus sejati gelahan beli bekerja untuk adik bekerja untuk adik lanjani ira gejada dua hidup sederhana penuh kasih sayang apa adanya tanpa beban. Depan anak ngadani ira geni nyalani jeli belah lan bareng-bareng gelahan lanjani ira gejada dua hidup sederhana penuh kasih sayang apa adanya tanpa beban. Depan anak ngadani ira geni nyalani jeli belah lan bareng-bareng gelahan jada dua jada dua sederhana rasa. RRI Live Music di RRI Net. Masih di RRI Net Live Music bersama Sendari. Kita udah ngobrol banyak tadi ya. Pastinya dari proses single seperti apa, kemudian ya sampai tadi drama-drama rekamannya seperti apa gitu ya. Lucu banget yang pastinya mendengar. Dan sekarang kita ngobrol sama Kak Agung ya. Agung. Nah ini orang kedua yang pastinya yang dibilang sama Bliandi sebagai penrasper ilmu atau lirik gitu ya. Nah ini memang konsepnya gitar akustik. Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. ini kita pertama ngomongin kali pakai akustik di sini. Oh. Biasanya elektrik aja. Biasanya elektrik. Iya. Kenapa sekarang akustik? Karena elektriknya enggak isi senar. Alasannya sangat variatif banget gitu ya. Biar tampil beda aja dulu. Oke, nah elektrik. Tapi kan dari segi musikalitas atau mungkin juga dari segi komposisi kan sudah sama Bliangga gitu. Berarti tugas gitar dua itu lebih kemana jadinya? Apakah gantian dari segi lead, ritmenya gantian atau ya udah terus beli Agung yang ritm? Sebenarnya ada beberapa lagu yang saya lead. Tapi kebanyakan dari Angga. Paling kalau metik baru
saya ambil alih. Hai. Berarti Beli Angka sama sekali nggak ada ngetik, nggak ada ngetik sama sekali? Jarang sih, jarang. Oh jarang gitu. Berarti khusus ngetik berarti. Lu ngetiknya luar biasa gitu ya. Oke, berarti sampai saat ini memang berjalan seperti itu. Dan selalu komposisinya seperti itu gitu ya. Karena susah nggak sih untuk membagi tugas gitu kan karena 2 di sini. Biasanya kan kalau band itu gitar 2 itu jarang. Lebih ke mungkin ada keyboard komposisi atau mungkin juga berempat lebih free gitu jadinya. Mungkin kali ini lebih gampang ya karena usia mungkin ya, di egonya diturunkan. Wah asik, jadi udah paham lah ya, harus seperti apa, udah kurang lebih 10 tahun, 9 tahun ya bersama gitu, udah pasti tahu gitu, oh kalau misalnya Kak Angga seperti ini berarti Kak Agung seperti ini gitu, udah pasti ya. Nah untuk Sendari sampai saat ini ya istilahnya sudah hampir setahun ya, hampir 1 tahun dari 2024, oh berarti kurang lebih hampir setahun jalan. Sudah perform di mana aja dari udah membawa nama Sendari? Baru di sekitaran Singaraja aja. Singaraja aja. Untuk main di festival mungkin atau komunitas indie? Belum. Belum? Oke, beberapa acara Sendari aja. ya. Untuk Sendari. Tapi kalau 01 udah banyak. Sama. sampai bingung yang mana lagi gitu ya. Di mana aja panggungnya gitu kan. Nah, tapi kalau lebih ke Sendari ini baru karena baru gitu kan, baru kurang lebih ya belum sampai setahun gitu. Akhirnya bisa beberapa panggung udah bisa manggung gitu ya. Ini lebih acara ke festival mungkin atau ada acara sekolah atau apa yang mungkin bisa dijelasin? Apanya ini? Dari segi manggungnya. Acara festival kebanyakan. Kebanyakan festival. Oke. Berarti di komunitas belum untuk indie-indie? Belum. Oke. Jadi semoga nih mungkin ya salah satu pendengar mungkin menonton gitu, ada yang punya cara untuk undang band indie, bisa nih undang Sendari maksudnya ya. Terus ada nggak pengalaman seru mungkin pada saat take gitar gitu ya, karena Kak Agung gitar gitu, ada nggak sih cerita lucu? Tadi mungkin Kakak Ade katanya dipanggil jam 11 malam gitu, apa Kak Agung jam 2 malam mungkin gitu, jam 1 gitu? Ada beberapa lagu yang saya nggak ikut take, langsung diambil sama Angga. Loh iya, ada kejadian seperti itu? Kalau sudah kejar target. Kejar target. Berarti Sendari kejar target juga gitu ya, harus selesai di hari langsung ini gitu? Langsung diambil alih sama Angga. Oh gitu. Nah, terus Kak Agung jadinya main apa? Gini denger aja. Oh denger aja. Makan gaji buta namanya kayak gitu. Istilahnya main take di panggung aja udah langsung jadi gitu kan. Tapi Lianga bingung apa ya? Karena istilahnya 2 tugas yang berbeda gitu. Paling dia nanya, Gung gimana nih Gung ini? Revisi dikit gitu-gitu aja. Revisi dikit gitu. Sisanya di take lagi nggak? Enggak sih. Enggak juga. Dia aja yang ngambil. Akhirnya sama aja nggak di take juga gitu. Oke. Tapi kalau misalnya udah di take sama Lianga dua-duanya, terus Kak Agung itu istilahnya mendengarkan dari segi permainan beda dong. Nah, take-nya kan dia lead, saya ritmenya gitu. simpel-simpel aja. Oh simpel-simpel aja. Emang semua simpel berarti lagunya? Iya betul. Wih, memang mendulukan simpel gitu ya. Seperti omongnya Kak Angga tadi bilangnya Sendari itu simpel ya. Jadi semakin simpel semakin dewasa juga gitu ya. Tapi balik lagi ke Beli Andi. Nah tapi setelah melihat prosesnya dari, kan Sendari tadi bilang dengan nuansa yang sederhana seperti itu ya. Ada nggak keinginan emang bikin yang sulit gitu? Kan kalau misalnya kita ngomongin sederhana berarti ngomongin yang sulit berarti kan juga? Belum sih. Berarti karena kalau sasaran pendengar kita di Buleleng mungkin nasional dengan ruwet berbagai kehidupannya. Kalau kita kasih ruwet di musik makin ruwet dia nggak. Berpikirnya ruwet gitu ya. Makanya kita bikin simpel dan sederhana aja. Oke. Berarti mengikuti selera pendengar. Iya. Ya selama ini komen dari masyarakat mungkin ada nggak sih istilahnya, wah ini memang ini nih yang aku mau dari Sendari gitu? Iya ada, salah satunya seperti itu. Dan anehnya kalau penggemar karya-karya di Sendari, diam dia untuk konsumsi dia sendiri aja. Wah. Tidak kayak pendengar yang brutal atau gimana, enggak ada. Dia memang kayak kita bawain lagu,
oh ternyata banyak yang tahu lagu saya gitu. Iya, oh, berarti. Tapi diem dia. Gitu. Tapi diem, oke. Berarti lebih banyak pasif gitu ya Iya, dari pasif. segi pendengar gitu ya. Tapi kalau untuk berarti dari segi komposisi mungkin ya. Nanti mungkin kita kembali lagi ke dianggap masalah komposisi. Komposisi OJS biasanya. Bu Jekso. Oke, nanti posisi ketukan drum gitu ya. Oke, tapi kalau memang untuk yang benar-benar syarat makna, kemudian juga dari lirik yang apa ya, mungkin istilahnya perlu sekian purnama dulu nyari gitu kan, biasanya ada puitis-puitis banget gitu. Itu udah di Sisa Kopi Semalam itu kita yang paling lama sih. Yang paling lama memang. Memang itu istilahnya memang isi otak yang benar-benar pendem banget kayaknya. Iya, benar. Luar biasa banget. Benar itu. Makanya kenapa ada lagu ini karena memang istilahnya dari hati banget dan akhirnya disendari lah ya. Seharusnya di 01 sebenarnya bisa dirilis tapi karena ini disendari jadi pertanyaan juga sih sebenarnya. Lebih Kok nyambung. lebih nyambung. Oke. Itu dia sih. Tapi kita coba ke Ibu Ajes sekarang. Nah, kalau kita ngomongin komposisi sekarang nih. Kadang-kadang jadi pertanyaan juga kan. Kalau ngomongin komposisi kan otomatis drum itu adalah yang pertama. Istilahnya ketukan. Kemudian juga dari sisi kalau misalnya dari segi nggak bisa mengikut dari segi musikalitas juga nggak bisa mengikuti juga parah juga gitu kan. Apalagi kebanyakan tadi guide-nya itu dikasih gitar bolong gitu kan. Nah ini kan transfer gitar bolong ini kan dari ketukan drum tuh beda banget gitu. Gimana Ibu Ajes mentransfer itu akhirnya jadi sebuah ketukan? Kalau aku ya sebagai drummer di Sendari itu PR-nya berat banget nih. Kalah-kalah ujian nasional nggak? Ya. Mereka bikin lagu tapi slow, soul-nya itu yang susah. Buat fill in drumnya itu gimana caranya biar simple tapi enak didengar itu. Simple tapi enak. Oke, berarti di sini permasalahannya di fill in aja nih. Ya, di fill in kebanyakan ini dakal nih. Nah, kan make simple gitu kan. Jadi bikin suatu hal yang simple bukannya lebih mudah sebenarnya. Tapi apakah lebih banyak maunya si produser ini? Dan itu maksudnya kita bikin ketuaan drumnya simple tapi enak sekali di kuping biar gitu. Biar wah ini drumnya Sendari nih bikin fill in-nya gitu ya. Soul. Ya, soul. Maksudnya soulnya berarti yang susah untuk dicari berarti kan. Nah ini yang jadi pertanyaan juga gimana caranya mentransfer itu jadinya. Jadinya kalau ini maksudku kayak gini tapi istilahnya belum tentu Ibu Ajes bisa nangkep itu gitu. Itu udah susahnya, itu Nah, PR-nya. itu nyarinya sampai semalaman gak sih? Sampai di motor pikir-pikir gimana ya caranya nih biar mereka ini seneng gitu. Biar pendengar seneng gitu. Ini istilahnya biar bosenan gitu ya. Jadinya dari segi ketukan feel. Oke, berarti beat nggak ada masalah, feel justru. Ya feel soul-nya itu di main Soulnya. drum, ya. Nah ini kan, lagunya slow sih, tapi fill in untuk soul-nya itu biar dapet gitu. tapi orang banyak bilang justru semakin lambat tempo atau mungkin juga semakin lambat lagunya semakin susah ngusulnya. Itu jadi PR banget. Berarti lebih suka main ngebut berarti? Kalau aku basicnya sih sukanya punk rock ya. Iya beda Tapi banget sih. karena sudah usia dan menemani bapak-bapak ini. Iya. Bapak-bapak dua anak ini semua. Jadinya menurunkan ego buat fill in soul-nya biar dapet di lagu-lagu Sendari. Wah iya, ini jadi tugas drummer yang kerja keras luar biasa sih sebenarnya. Emang drummer tuh PR-nya adalah di tempo lambat. Kalau bisa main lolos di tempo lambat, the best sih. The best pokoknya. Nah sekarang buktinya 10 lagu semuanya hampir lambat, tapi nggak semua kan. Nggak semuanya. Nah dari 10 lagu yang susah fill in-nya, yang susah dari segi beat-nya. Ya Sisa Kopi Semalam. Kenapa lagu ini lagi sih? Ini lagu berat nih. Lagu berat. Seberat itu 10 tahun loh bilangnya Bli Andi itu ngeluarin ide itu untuk itu. Dan ternyata track drumnya juga susah. Susah. Berapa lama? 10 tahun juga? Ya. Ya 1-2 hari lah kita bikin drumnya itu biar asik lah gitu. Oke. Berarti ini semua PR-nya di Sisa Kopi Semalam nih? Apakah sama Kak? Kak Ade? Kalau saya masuk di Sendari udah lahir tuh lagunya. Berarti udah lahir lagunya posisinya. Berarti yang tik bukan Kak Ade? Iya enggak. Dulu siapa dulu? Melor. Oh Melor. Kak Melor. Iya. Dulu ada basis sebelumnya. Yang tik dan sekarang diwarisi sama Kak Ade. Susah nggak ikutin? Susah ngikutin kemauannya
ini jadi pertanyaan enggak sih sebenarnya, kenapa kok bisa seperti itu gitu Kak Angga? Emang bikin beat itu susah sampai mereka yang lain, personil yang lain itu sampai mereka tuh bingung Kak Angga. Gimana ini? Opo. Mereka sampai bertanya, mereka apakah baru tahu sehari ini bahwa lagunya susah? Sebenarnya sih tidak susah, cuman kita di Sendari mencoba membuat sesuatu yang berbeda tapi enak. Terus yang kedua, kita pingin bikin sesuatu, misalkan dari ada lagu A, kita bikin dari intro tuh bagaimana orang itu sudah bisa mengenal, bisa kena dari intro aja gitu. Istilahnya ikonik lah gitu. Dan main simple, soul, tapi tidak biasa. Seperti itu sih. Jadi bikin yang sederhana tapi tidak biasa. Ya. Dan mereka paham dan teman-teman sudah paham dan apa namanya ya kita bisa gitu. Pasti kita bisa. semua bisa. Gitu. Akhirnya jadi kan? Akhirnya jadi. Gitu. Karena gitu. Di Sendari kalau rekaman itu lebih komposisi banyak yang dihilangin. Kita isi aja dulu tapi akhirnya ini di-cut. Akhirnya ketemulah simpelnya seperti apa gitu. Jadi lebih finishingnya itu terakhir memang dibeli Angga? Kebanyakan dibeli Angga. Nah akhirnya melihat dari proses teman-teman, akhirnya sudah Kak Agung udah take, Kak Kade udah take, Kak Bojo sudah take, sampai akhirnya Beli Andi udah bawain lagunya, finishingnya di Kak Angga. Lebih banyak mana sih PR-nya sebenarnya dari 5 instrumen ini? Lebih ke hasil keseluruhan sih. Masteringnya berarti? Ya masteringnya. Tapi di masing-masing take juga sangat berpengaruh, terutama di vokal biasanya. Ada kejadian lucu nih dulu. Di lagu Kabarin. Kabarin? Lagu Kabarin ya. Kenapa tuh? Di Kabarin tuh Beli Andi take guide, soul-nya gila sekali. Soul-nya gila sekali di lagu Kabarin itu. Dia masih guide pakai gitar akustik aja guide-nya. Langsung isi vokal. Terus saya udah ngomong sama temen operator, ini di ship aja ya. Takutnya susah dapat soul-nya. Nah, sebenarnya Beli Andi bisa dapat dia soul seperti itu. Buktinya pada saat guide dia bisa menyanyikan kan. Cuman kembali mood, ketika mood take-nya dapat apa enggak gitu. Terus pas mau rekaman lagi dengan full musik, ini susah sekali dapat feel-nya. Dan itu pengalaman saya waktu bermusik di Jakarta, di Jogja. Jadi ketika kita mencoba bikin guide itu, kalau pengalaman saya nih ya, sharing. Biasanya di take guide itu, coba lu ya, latihan. Nah biasanya di latihan itu yang sering dapetnya. Oh oke, berarti di hari H pas mencarinya itu ya mungkin di sana vokalis lepas ya nyanyi ya. Lepas nyanyi tapi dengan tidak sadar dia sudah menyanyikan dengan soul. Tapi dia mengira itu latihan. Nah kalau pengalaman saya biasanya itu yang paling dapat. Oke, berarti ada nggak momen Sendari pada saat latihan itu direkam atau mungkin juga live record? Sekarang ada banyak jadinya. Oh lebih banyak seperti itu? Banyak seperti itu, cuman akhirnya tinggal beberapa aja direvisi di part bagian mana aja gitu. Oh oke. Jadinya lebih dapat, lebih luas jadinya ya? Ya. Karena itu nggak berasa itu rekaman? Ya. Karena kadang itu udah kita rekaman, pas latihan itu kita tidak hapus. Terus ketika mencoba take yang serius, itu akhirnya kembali lagi ke yang latihan itu. Nah itu dia, kebanyakan seperti itu pendengar. Karena kalau misalnya kita dari segi pengalaman bermusik, kebanyakan ya apapun yang kita take, yang misalnya udah latihan udah keren banget. Belum tentu soul yang pertama itu bakal didapetin kan. Walaupun udah 10 kali take, 100 kali take, back to awal. Pasti, kebanyakan seperti itu. Nah di Sendari juga terjadi akhirnya ya? Ya, sering terjadi seperti itu. Nah makanya jadi yang latihan itu jangan dihapus. Ya, itu berarti kuncinya. Mungkin penonton atau mendengar RRI Net yang mungkin yang punya single atau mungkin juga punya karya ingin direkaman, kemudian juga udah latihan, tapi akhirnya belum ketemu soulnya, coba direkam dari segi latihan, kemudian jangan dihapus. Biasanya itu soul yang seperti Sendari akhirnya jadinya ya. Karena tidak beban mungkin ya. Ya mungkin. Karena tidak beban ya. Ketika kita mulai rekaman itu udah mulai ini direkam nih gitu. Kalau biasanya kalau latihan, coba latihan lalu tes coba gitu. Nyanyi lepas dia, ternyata yang itu yang dapat. Nah ya itu biasanya kata rekaman itu keramat ya. Kalau udah
Pasti rekam gitu ya. Ada tekanan. Udah langsung buyar gitu ya. Oke, jadi penasaran mungkin lagu mungkin yang bisa kita tangkap kesimpulannya juga Sisa Kopi Semalam kayaknya bisa dibawakan ya. Iya. Oke, kita langsung aja dengerin ini dia Sisa Kopi Semalam dari Sendari. Oke, lagu selanjutnya kalau yang tadi Sederhana Tresna lagu yang tercepat. Kalau yang lagu selanjutnya ini lagu paling lama kalau dihitung dari awal mengkonsep sampai selesai itu hampir 10 tahun. Pokoknya lagu ini tentang kehidupan, tentang kita dan alam raya dan semua-semuanya. Sisa Kopi Semalam. Ku teringat akan pesan seorang ibu kepada anaknya. Hadapi hidup dengan kepastian, jalani hidup dengan kedamaian. Aku bernyanyi apa saja yang bisa ku nyanyikan, tentang belati, tentang melati, tentang hati, bahkan tentang mati, tentang rembulan, tentang hutan, tentang matahari, bahkan tentang embun pagi. Segala damai ku rasakan saat ku lihat di sudut meja kamarku. Sisa kopi semalam, sisa kopi semalam, hantarku pulang dari hening. Sisa kopi semalam, sisa kopi semalam, temani aku pagi ini sambil menikmati betapa indah alam raya ini. Alam raya ini. Kita bernyanyi apa saja yang bisa ku nyanyikan, tentang belati, tentang melati, tentang hati, bahkan tentang mati, tentang rembulan, tentang hutan, tentang matahari, bahkan tentang embun pagi. Segala damai ku rasakan saat ku lihat di sudut meja kamarku. Sisa kopi semalam, sisa kopi semalam, hantarku pulang dari hening. Sisa kopi semalam, sisa kopi semalam, temani aku pagi ini. Sisa
Sisa kopi semalam, sisa kopi semalam, antarku pulang dari hening, sambil menikmati betapa indah alam raya ini. Alam raya ini. Sing ada buencani suaran kamu ne sebilang semangat ingahan beli kengken kabare di jebeli jani sube sarapan apa beli baik baik dogen itu keto kamu nelponin beli ini. Li kenangan tayan liwatin sede bahagia ira gajah dua sakit yang kenahan. Kasih sayang kamu, perhatian kamu, canda tawa kamu, sumpah mati singi dan beli mengesapan. Sumpah mati singi dan beli mengesapan. Kabarin jambali kamu beli terpuruk, beli berhancur, singi dangan. Kabarin jejani, beli rindu, beli singi dan beli sekuat, ngejalanin tanpa kamu ini. Kasih sayang kamu, perhatian kamu, canda tawa kamu, sumpah mati singi dan beli mengesapan. Sumpah mati singi dan beli mengesapan. Kabarin jembeli kamu hijau, beli terpuruk, beli berhancur, singi dangan. Kabarin jejani, beli rindu, beli singi dan beli sing kuat, ngejalanin tanpa kamu. Kabarin jembali, beli rindu, beli singi dan beli sing kuat, ngejalanin tanpa kamu ini. Ngejalanin tanpa kamu ini. RRI Live Music di RRI Net. Masih di RRI Net Live Music bersama Sandari.
Ya tadi udah panjang lebar kita ya mendengar, kita udah ngobrol-ngobrol ngidul dan akhirnya dapatlah suatu makna gitu ya. Bahwa setiap band itu punya perjalanannya masing-masing dan berkarya juga punya caranya masing-masing gitu ya. Nah mungkin nih ada gak sih ke depannya mungkin ya Sendari ini bakal berkarya punya genre yang berbeda gak sih? Atau mungkin sih dengan genre yang sama tapi istilahnya dengan nuansa yang berbeda gitu Andi? Kalau membicarakan ke depan tentang genre ya nuansa tidak bisa kita jawab hari ini. Oke, berarti Tetap masih aja sih ngalir masih kayak gini. sama. Masih sama dan sampai sekarang mungkin apa ya? Bisa dibilang identitas nggak sih? Bisa, identitas ya. Ibarat KTP itu udah pasti udah kayak gini lah ya. Oke, berarti tidak bisa lepas dari nuansa yang sekarang. Tapi masih tetap dengan apa namanya prinsipnya di Bali. Istilahnya masih dengan nuansa Bali gitu atau Masih. dengan lirik Bali. Masih. Tapi bagi yang Bliandi nggak PR nggak sih istilahnya punya istilahnya karya gitu Bali gitu, apalagi dengan persaingan yang luar biasa gitu kan? Enggak ada, kita nggak ada di musik itu nggak ada persaingan sih. Nggak ada persaingan. Kita berkarya, kita lempar, dinikmati, diterima, sangat bangga. Kalau enggak ya wujud usaha kita aja berkarya. Oke. Mewujudkan suatu ide-ide itu menjadi sebuah karya itu cita-citanya sih. Oke, berarti istilahnya jalani aja Jalani. gitu ya. Tapi untuk arah mungkin kan pasti semua band punya arah dan tujuan gitu kan. Lebih kemana sih istilahnya sasaran pendengarnya mungkin atau mungkin bakal menyasar ke ya mungkin dari semua kalangan gitu atau mungkin juga pendengar tertentu gitu. Kadang-kadang musisi itu punya pendengarnya masing-masing gitu kan. Iya. Karena kita nggak bisa menyamai satu band itu dengan harus menyukai dengan istilahnya dengan pendengar yang sama. Kalau di Sendari kita semua kalangan sih. Semua kalangan. Semua kalangan, makanya kita bikin karya yang berbagai tema yang menyakup semua kalangan. Oke, semua kalangan berarti kalau bisa mendengarkan Sendari dan pastinya suka gitu ya. Tapi tujuan dan apa ya istilahnya arah itu pasti ada yang mengarahkan gitu ya. Nggak mungkin bakal ya istilahnya satu band itu nggak mungkin berjalan dengan sendirinya gitu. Pasti ada manajemen mungkin yang bisa biasa membantu mungkin. Atau di situ udah ada keyboard nganggur tapi nggak ada personilnya, itu jadi pertanyaan juga sih. Iya. Saya doakan dulu biar datang dia. Sampai dimantain. Oke. Ini- Oke. Udah. Kalau Sendari sebelumnya di 01 kita sih ada beberapa dibantu tapi kalau dibilang manajer sih nggak mungkin support dari teman-teman aja. Nah lahirnya Sendari juga berkat andil seseorang ini yang memanage kita ke depan ini. Sendari itulah teman-teman dari lama sih, baru di Sendari dia gabung di memanage kita sekaligus juga mengisi beberapa part-part di lagu Sendari. Oke, bukan hanya manajemen Iya. tapi ngisi juga. Isi juga Multi talent ya. banyak talentnya. Talentnya banyak. Oke, langsung aja ini dia ada Kak Ben yang ternyata orang yang cukup berpengaruh di dunia musik Sendari, gila. Ini apa ya? Jadi pertanyaan juga sih Kak Ben. Istilahnya gimana bisa memanajemen sebuah band ya senior nih. Benar. Ini kan susah ya. Kalau kita ngomongin tadi kita ngomongin karyanya luar biasa, perjalanan karyanya sangat luar biasa dan istilahnya variatif banget gitu dari segi karya. Tapi apakah manajemen juga variatif? Oke, jadi begini Kak Gus. Disclaimer sedikit ya. Jadi saya bukan part of personil sebenarnya, Ya. bukan keyboardisnya. Cuman benar kata Bliandi dan teman-teman om ini, om ini. Jadi saya mengisi beberapa part dan ya benar salah satu ikut andil dalam bukan berperan ya, tapi saya itu ikut merembuk sama-sama merembuk kemarin dan tugasnya berat. Jadi band bapak-bapak ini, band bapak-bapak, serius, mereka ini fun fact ya, mereka bapak-bapak beranak dua. Semuanya dua? Seriusan, kok mau kebetulan ya, semua gitu. personil anaknya dua. Waduh. Termasuk saya. Nah. Gimana ini, apa mungkin? Ya.
Nanti BKKBN. Oh gitu. Harus berarti kalau jadi manajemen harus Ya, ada ya. anaknya 2 gitu. Syaratnya gitu. Jadi kalau nambah personil Unik harus- banget ya cara nyari manajernya gitu. Kita rencana nambah personil tapi syaratnya istrinya 2. jangan. Berat. Ini berat. bahaya. Oke, tapi Jadi paman-paman saya ini datang ke studio waktu itu ke studio saya di Ya. Musik Asik Manajemen Kak ya. Ya. Jadi merembuk dulu. Kita buat lagu yuk, kita collabs yuk. Karena saya juga waktu itu sudah berikrar untuk agak mengurangi jam manggung juga karena kebetulan kan saya juga dulu aktif di dunia permanggungan Kak Gus. Jadi saya juga ingin mencoba sesuatu yang baru dan tumben ini memberanikan diri. Wah, why not? Si om-om ini bagaimana kalau di manage gitu. Jadi sebenarnya beberapa kalau kita tarik ulur sekitar beberapa tahun ini mereka sudah ada. Cuman kita kan nggak tahu keseriusan kan. Jadi mudah-mudahan saya juga di sini orang yang jadi serius nanti karena tapi saya lihat dari keseriusan dari visi misi kita itu sama. Jadi kita berkarya yang tidak terlalu terlalu berambisi banget biar boom sampai ke Amerika Utara gitu misalnya kan gitu. Kita nggak terlalu berambisi tapi tetap kita seperti kata Bliandi kita berkarya yang ikhlas. Namanya nanti lagunya boom itu kan rezeki Kak. Dan kalau diundang di panggung-panggung dan kita kaya akibat ngeband itu rezeki menurut saya. Karena diantara kita semua sudah memiliki pekerjaan masing-masing Kak. Bukan kita totally di ngebandin seperti ini. Berarti tidak 100% ngeband gitu lah gitu ya? Yes, semua ada job desk-nya di masing-masing di instansi masing-masing. Jadi ngeband ini kalau dibilang iseng-iseng enggak. Kalau iseng-iseng kita serius. Kalau kita serius, terlalu serius juga enggak. Ya karena kita nggak terlalu, jadi kita nggak ada beban nih ngejar target seperti apa. Cuman yang namanya ngeband kan harus mengumpulkan beberapa kepala ini Kak. Jadi mungkin saya dipercaya untuk sebenarnya bukan mengomandoi ya. Jadi membantu mengarahkan yuk kita ke sana sekarang, kita ke sini sekarang. Jadi mudah-mudahan sinergi ini terus berjalan lancar Kak. Seperti itu. Oke. Sekarang kalau misalnya balik lagi ke arah dan tujuan Sendari, lebih ke Kak Ben jadinya mengarahkan Sendari ini kemana? Kalau saya sih ingin menelurkan banyak karya Kak. Banyak karya? Ya, karena gini, jujur saya juga terinspirasi dari idenya Bliandi ya. Jadi biar bahasa Bali nggak apa-apa kan? Atau Indonesia saya translate dikit. Atau bahasa Inggris? Nah, oh boleh. Jadi biar ada nanti anak cucu kita tuh denger, wah ini lagunya kakek nih. Oh ini kakek Angga nih yang buat nih. Kakek Angga udah pakai tongkat, ya lagu saya cucu. Misalnya kayak gitu itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya lebih ke sana sih. Jadi kalau kita untuk kaya, mau. Enggak. Siapa sih yang mau kaya gitu ya dari musik? Kita misalnya banyak job nanti banyak waktu kita nggak tahu Kak. Cuman ya saya yakin sekali itu kan rezeki. Rezeki itu sudah ada yang ngatur seperti itu. Jadi kalau saya sih ke band Om ini, jadi lebih ke berkarya yang ikhlas, terus kita menghasilkan sesuatu warisan. Nah, warisannya itu seperti apa? Nah, yang saya bilang itu cucunya Kak Ojes nanti bilang, wah ini bapak saya nih punya mungkin di istrinya anaknya, lagu bapak saya ini, lagu bapak saya seperti itu. Kayak gitu. Berarti untuk mengenang suatu karya istilahnya bakal didengarkan oleh anak cucu sebenarnya ya. Pada intinya sebenarnya berarti berkarya terus. Berarti kalau untuk bisa didengarkan oleh anak cucu. Berarti lebih sana ke sana goalnya. Tapi untuk dari segi manajemen untuk panggung misalnya kayak gitu. Punya strategi tersendiri? Ada sih seperti salah satunya ya lewat RRI ini juga kan. Jadi terima kasih juga buat RRI. Singaraja, halo Bapak saya masuk TV. Jadi kalau misalnya kita pingin banyak stakeholder yang ingin bekerja sama, ingin membantu mempromosikan, kita kan saling promosi namanya ini Kak kalau gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di band Sendari ini ya tujuannya seperti itu Kak, karyanya didengar oleh masyarakat luas. Kita juga punya warisan untuk anak cucu kita nanti bahwa kita punya karya seperti itu. Target lain uang ya itu kan rezeki beda ya. Diundang budget 150 juta, raidersnya banyak, harus ada hotel, harus ada penginapan, itu kan untuk rezeki. Itu misalnya. Itu sebuah bonus ya mungkin bagi kita yang berkarya gitu. Nah tapi di sini jadi pertanyaan mungkin Kak Angga, mungkin sedikit Kak Angga. Nah untuk memilih manajemen akhirnya bermanajemen ini kan satu langkah yang
maju gitu kan. Dari 01 mungkin tidak memiliki manajemen atau mungkin juga ya mungkin pernah atau tidak, tapi sekarang udah pasti memiliki manajemen. Dan memilih manajer itu kan tidak gampang. Ini jadi pertanyaan juga sih. Gimana Kak Angga? Ya dengan adanya Sendari, perubahan dari 01 ke Sendari dan ada sosok Mas Benny dari Musik Asik, tentu sudah step yang lebih maju dari sebelumnya, lebih serius kita seperti apa yang dikatakan tadi. Jadi ada pembagian tugas antara kita di player mungkin lebih fokus kepada karya dan Mas Ben tentunya mungkin di luar itu juga nanti dapat mengkoordinir kami seperti itu. Tapi bukan berarti dalam karya dia tidak ikut, dalam karya juga beliau ikut karena beberapa lagu-lagu kita hampir semua juga diproduksi di sana. Oke. Berarti sangat support yang luar biasa berarti. Tapi kalau untuk menemukan manajer itu kan berarti istilahnya suatu kebetulan gak sih ketemu sama Kak Ben? Atau justru memang udah tongkrongan lama tapi akhirnya idenya muncul baru pada saat di Sendari? Idenya memang sudah lama Ben ya kita ngobrol-ngobrol karena teman Mas Ben kan teman lama gitu, kita sering ngobrol ketika Mas Ben di band-band sebelumnya kita sering ngobrol dan terakhir masuk ke pembahasan 01 waktu itu kan belum Sendari gitu. Ya kita ngobrol berenam jadinya ya ada kesepakatan seperti ini yang sekarang ini gitu. Oke. Sepakat akhirnya memiliki untuk di manajemen. Berarti kan istilahnya ada keterikatan di situ ya. Ada keterikatan mungkin juga dari segi job atau mungkin juga pembayaran otomatis kan itu kan. Karena nambah lagi personel biasanya. Berarti dulu sebelum ada manajemen siapa yang ngatur dong? Kebanyakan. Sebelumnya ada, cuman mungkin karena banyak ada kesibukan juga beliaunya jadi tidak bisa fokus dan kadang-kadang kita di personil yang merangkap. Wah kadang-kadang merangkap. Yang tadinya ngurusin harusnya main gitar, administrasi nih. Iya kadang-kadang sebulan saya manajer setelah itu Andi yang menjadi manajer. Kan manajernya gitu ya? Sebulan gitu kan, aku lagi sibuk nih. Serius gitu? Sekarang kamu, pernah seperti itu kita. Pas Briandi lagi sibuk gitu kan ada kerjaan. Ya udah sekarang kamu yang manajernya. Nih manajer, habis itu disibuk, kamu lagi gitu, pernah gitu. Berarti merangkap manajer guys. Karena susah banget itu, gila itu susah banget ya. Karena kalau misalnya kita melihat dari sisi mainnya aja kita ngeliat itu butuh dewasa dan butuh soul itu aja butuh mood yang luar biasa gitu ya. Apalagi tambah di manajemen gitu ya. Nih kapan cair? Itu kadang-kadang bapak pikir apalagi ngasih job ya. Waduh itu lebih parah lagi sih. Tapi balik lagi ke Kak Ben. Sambil menjadi pengisi. Berat juga gak sih transfer? Nasibnya sama seperti teman-teman yang lain? Kalau sebenarnya pengisi sih enggak Kak. Saya enggak di setiap panggung itu ada membantu mengiringi enggak. Cuma di beberapa part aja dan mungkin sedikit announce juga ya sama pendengar, sama penonton di rumah. Jadi kita sudah menelurkan banyak karya yang sudah kita upload di media sosial, di rilis-rilisan digital Kak. Dan kemarin tepat di pergantian nama Sendari, maksudnya dari 01 ke Sendari maksud saya itu sudah kita buatkan sebuah acara atau sebuah prosesi perubahan nama dan di situ kita sudah merilis mini album lah. Kalau lagu single sih udah banyak nih Kak, cuman itu yang sudah kita rilis. Jadi juga ada movie klipnya, kemudian ada beberapa juga lagu-lagu yang sudah kita up di digital rilis. Jadi mungkin dibantu nanti ya RRI juga untuk bantu menyebarkan sampai ke dunia sekali nanti Kak ya. Jadi kalau misalnya di karya ini bukti keseriusan kita Kak. Keseriusan kami dengan menelurkan mini album dengan prosesi dan waktu itu kita ambil tajuk dengan Kangen Buleleng. Nanti lagunya kita akan mainkan nanti di sesi. Dan kita juga banyak sebenarnya Kak, ada undangan-undangan kemarin, ada prosesi, bukan prosesi, kita ada beberapa stakeholder yang ikut mempromot kita. Jadi kita memiliki kesempatan kemarin dalam perhelatan lomba jingle misalnya kita kemarin join juga salah satu instansi di Indonesia kita dipercaya untuk membuat jingle seperti itu. Kemudian ada event-event yang Road to Banjar gitu kita sudah masuk. Jadi ya mudah-mudahan dengan semakin didengar, mudah-mudahan masyarakat semakin menikmati dan ya
namanya pemusik Kak ya. Iya. Ya entertain kan harus ada yang menikmati. Baik secara teknik rekaman atau misalnya yang didengarkan dan secara visual dengan cara manggung kan seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya dari segi berat gak sih? Sebenarnya sih dibilang berat sih nggak berat-berat amat Kak ya. Karena jujur kami tidak ada target yang terlalu tinggi. Tidak ada target yang terlalu tinggi. Jadi kita juga nggak terlalu ambisius ya. Nggak terlalu ambisi, pingin jadi artis biar nggak kayak gitu kan. Cuman ya siapa sih yang nggak mau terkenal Kak, kan bener. Yang terkenal kan mungkin semua orang juga pengen ditahu kan seperti itu Kak. Jadi kalau saya sebagai manajer beratnya sih nggak terlalu berat banget Kak. Cuman ketika sudah nggak dapat panggung. bercanda. Jadi bukan hanya Sendari yang seperti itu, semua musisi kayaknya. Enggak. Beratnya semua musisi begitu. Beratnya saya, beratnya teman-teman ketika kita sudah nggak bisa berkarya lagi Kak. Kita buntu, kita nggak ada ide-ide brilian lagi yang kita bisa telurkan. Kita bisa netaskan itu Kak. Jadi mungkin ini tugas saya untuk memicu mereka, men-trigger, ayo buat lagu. Ayo kita buat karya lagi, ayo kita buat sesuatu yang beda. Ayo kita coba mempromot juga lagu kita, sama tahu boom nanti seperti itu. Jadi seperti itu sih Kak. Oke, itu dia. Memang sudah pas banget sih kayaknya istilahnya Sendari dari segi manajemen bandnya gitu ya. Karena mungkin bisa dicontoh semuanya buat teman di rumah yang punya band ya, penonton mungkin atau pendengar yang punya band atau mungkin juga punya karya, penting banget yang namanya manajemen, penting banget yang namanya juga karya gitu ya. Jadi kalau misalnya band itu tidak ada arah, tidak di manajemen juga ya mau kemana gitu ya. Tapi kalau misalnya manajemen ada tapi nggak punya karya, apalagi lebih parah lagi gitu ya. Oke, jadi mungkin kita kembali lagi ke leader. Gimana akhirnya dan akhirnya apa yang akan dilakukan sama Sendari mungkin ke depannya gitu sebagai close untuk malam ini. Kalau dari Sendari ke depannya ya tetap seperti tadi ya, kita tetap berkarya dan melahirkan karya-karya yang mungkin bisa menjadi kebanggaan kita di hari depan. Ya. Jadi terus berkarya beliau ya. Iya. Jadi setuju teman-teman berarti ya semua berkarya ya. Karena kita sangat menunggu banget nih karya-karya dari senior-senior kita dari Sendari teman. Dan apa ya, mungkin kalau misalnya kita melihat suatu festival gitu kan, ada nama Sendari pasti udah ngantri paling depan kayaknya. Oke, jadi mungkin itu yang bisa ya menjadi suatu pesan-pesan mungkin. Nah mungkin untuk musisi Buleleng Indonesia mungkin ada pesan gak? Untuk musisi Buleleng jangan pernah berkecil hati, minder dan lain sebagainya. Kita wujudkan kualitas kita dengan karya. Iya. Jadi jawabannya adalah karya. Oke. Itu dia yang pastinya untuk malam ini penonton. Thank you banget yang sudah stay tune yang pasti. Thank you Sendari luar biasa. Luar biasa yang pastinya dengan karya-karyanya kita tunggu lagi. Kalau bisa album ya. Album berikutnya ya. Pastinya udah ada rencana belum? Rencana ada. Rencana ada yang pastinya kita tunggu karya berikutnya. Oke, jadi gak sabar lagi kita dengerin single-single yang pastinya collab bersama Kak Ben ya. Jadi sebagai closing untuk di malam ini. Thank you banget yang pastinya buat penonton dan juga mendengar RRI Net di seluruh Indonesia mungkin yang mendengarkan ini. Thank you banget dan semoga kita dukung Sendari, kita dukung musisi seluruh Indonesia untuk bisa berkarya lebih baik lagi dan yang pastinya lebih terarah dan bahkan bisa sesuai dengan yang dicita-citakan. Demikian untuk RRI Live Musik Produksi RRI Singaraja untuk malam ini dan langsung aja sebagai close. Ini dia Sendari. RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Oke, lagu selanjutnya lagu spesial buat semeton tiang Saranasami yang hidup di perantauan atau pernah merantau, rindunya akan kampung halaman. Buat kalian semua kangen Buleleng.
Uli dan Bukit yang berjuang, mengadu nasib di tanah rantauan, memodal nekat restu keluarga. Aston karet semoga dilancarkan. Awal ini subeliwat, aminggu berbulan-bulan, rasa ingat cuma sing idanana. Kangen sekar kangen, dot enggal mulai kebuleleng. Rindu sekar rindu, dot enggal nekat di buleleng. Berkumpul bareng jayamen, bekedekan ngajak timpang, hanya dini di kampung halaman Kabupaten Buleleng. Minggu berbulan-bulan, rasa ingat cuma sing idanana. Kangen sekar kangen, dot enggal mulai kebuleleng. Rindu sekar rindu, nekat di buleleng. Kangen sekar kangen, dot enggal mulai ke buleleng. Berkumpul bareng jak nyaman, bekedekan ngajak timpang, hanya dini di kampung halaman Kabupaten Buleleng. Berbeda. Hari berganti hari, bulan mengganti bulan, ada berbeda, beli rasa yang jani. Serasa terus menghindar, berusaha ngejohin beli dong orahan. Apa mungkin beli ada salah? Sing bisa beli nyingakin ragana di ngeleng, sing kuat beli ninggalin hadi ngetelang ya mata. Makanya makanya
Si rasa terus menghindar, berusaha ngejoin beli dong orang. Apa mungkin beli ada salah? Sing bisa beli ingatkan ragana di ngelih. Sing kuat beli ninggalin nadi ngetelang ya mata. Makanya jauh, makanya jauh. Ingatkan ragana di ngelih. Sing kuat beli ninggalin nadi ngetelang ya mata. Sing bisa beli ingatkan ragana di ngelih. Ingatkan nadi ngetelang ya mata. Makanya jauh, makanya jauh, makanya jauh. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.